Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur ada bersama-sama di tempat ini. Kita akan memulai ibadah kita dan mari kita saksikan terlebih dahulu pelayanan Gereja Reformasi Indonesia bersama mitranya Mika dan Pama. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri, tundukkan kepala, bersaat teduh secara pribadi, menyiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah. Pertolongan kita dalam ibadah ini hanyalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beribadahlah kepadanya dengan segenap hati. Salam bagimu sekalian yang dipanggil dan diberkatinya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita.
Dia selalu mendengar seruan hati anak-anaknya. Sungguh dia penuh cinta kasih. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku temukan kasih-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Jemaat katakan, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan, Engkau sungguh indah. Oh. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk boleh hadir, memuji dan membesarkan nama-Mu di ibadah Minggu Kudus hari ini Tuhan. Semuanya itu karena anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh hadir di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, setiap anak-anak-Mu yang mengambil tugas di ibadah minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dan biarlah kami boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu Bapa. Ya Bapa, dalam satu minggu selama kami menjalani kehidupan kami ini Tuhan, kami penuh dengan dosa dan salah Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan, yang kami perbuat secara sadar maupun tidak sadar, menyakiti hati-Mu Bapa, menyakiti hati orang tua dan sama kami, menyakiti hati para pimpinan dan rekan-rekan kerja kami. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap salah dan dosa yang kami jalani, laksanakan dengan sadar maupun tidak sadar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan ibadah kami di hari ini. Biarlah semuanya itu mau jadi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan di bawah tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi perintah, memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Jemaat Tuhan, terkadang di satu masa kita diizinkan untuk tertawa. Di waktu yang lain, kita mungkin diizinkan untuk mengalami tantangan dan pergumulan dalam hidup. Namun, saat kita jatuh, tak dibiarkannya kita sampai tergeletak. Tangan Tuhan akan selalu menopang kita. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dengan bersukacita kita mau memuji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menolong
tetap berdiri, mari sapa satu dengan yang lain, berikan salam, berikan senyuman yang manis. Kita tetap mau memuji Tuhan, karena Tuhan hidup dan Dialah yang menebus hidup kita. Mari kita katakan, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari semuanya bertepuk tangan, memuji Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, bebanku dan kutukku, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, sebab Dia menang atas Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Mari katakan sekali lagi bahwa Tuhanlah penolong kita. Ku tahu Dia penolongku, amin. Darahnya tebus dosaku, ku yakin, aku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, bebanku dan kutukku, ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh, sebab Dia menang atas Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Dialah penebus hidup kita. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memasuki trilogi kenaikan yang kedua dengan tema Tuhanlah penebusku. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pujian ini sebagai doa kita agar kita melangkah dalam kebenarannya. Oh Tuhan, berikanlah kami hati seperti hati-Mu. Berikanlah kami mata seperti mata-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti
seperti matamu memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku firman-Mu. Berikan kami hati Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan kami Tuhan, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuanya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku firman-Mu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku firman-Mu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku firman-Mu. Betapa kami membutuhkan, merindukan akan firman-Mu ya Tuhan. Karena itulah kami boleh berhimpun ke rumah-Mu yang kudus untuk dilawat, disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberikan petunjuk bagi kami, supaya kami beroleh pedoman untuk menjalani kehidupan keberimanan kami mengiring Engkau. Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam persiapannya, di dalam keterbatasannya, untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, yaitu kebenaran dari firman Tuhan. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diberkati, dikoreksi, ditransformasi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Allah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran yang sejati, penebus hidup kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Senang sekali kita bisa beribadah kembali, baik yang secara onsite maupun secara online. Ya, tema kita hari ini adalah tiap langkahku. Ya, subtemanya adalah Tuhan penebusku. Itulah yang menjadi pusat perenungan kita pada hari Minggu ini. Kita akan baca dulu satu bagian kebenaran firman Tuhan. Sudah tertulis di layar. Dua bagian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat 30. Kita baca bersama-sama secara perlahan-lahan setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya,
mereka itu juga dimuliakannya. Ya, ini yang ayat 28-nya. Nggak apa-apa, tadi ayat 30-nya ya. Terbalik slide-nya. Ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, minggu ini adalah minggu yang kedua ketika kita membahas trilogi kenaikan Yesus Kristus. Ini adalah salah satu keunikan dari gereja Reformasi Indonesia. Di setiap bulan Desember ada banyak gereja mengkhotbahkan rally Natal, jadi itu di mana-mana ada. Ya, tetapi di setiap event kenaikan Yesus Kristus kita membahas yang disebut dengan trilogi kenaikan, yang membahas satu lagu rohani yang teksnya bagus, teologinya benar, dan masih terus dinyanyikan dalam tempo yang panjang. Dan pasti lagunya lagu yang bagus, karena itu dipilih ya. Dan tahun ini kita pilih lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan, yang dicatat di buku NKB, Nyanyikanlah Kidung Baru, nomor 188. Ya, trilogi ini istilah yang unik, jarang didengar. Ya, pertama kali dalam hidup saya mendengar istilah trilogi waktu pelajaran, waktu sekolah dulu. Karena saya produk Orde Baru juga ya, pelajarannya. Trilogi pembangunan, ya saya dulu disuruh ngapalin itu sama guru. Trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Ya, lalu stabilitas nasional yang kuat, ya stabilitas. Makanya waktu itu nggak bisa macam-macam ya, ada radikal sedikit, diciduk langsung. Ya, itu trilogi yang pertama. Yang kedua trilogi, saya tahu dari apa? Dari novel, dari film. The Lord of the Rings, ya, yang pernah nonton film ini berarti umurnya udah 40-an. Ya, ini adalah film tahun 2001 ya, banyak yang belum lahir di antara kita. Tapi banyak yang sudah besar juga ya pada saat itu. Saya masih baru lulus SMA pada waktu itu. Nah, trilogi yang ketiga dengar di GRI ini. Waduh, luar biasa. Trilogi itu adalah satu kesatuan gagasan yang bisa dibedakan kepada 3 bagian, tetapi itu menjalin satu kesatuan. Itulah yang disebut dengan trilogi. Dan hari ini kita membahas trilogi yang kedua, ya, Tuhan Penebusku. Dari mana kata Tuhan Penebusku itu didapat? Ya dari teks lagunya. Di bait yang pertama dibahas tentang Tuhan pemimpinku. Ya, tiap langkahku diatur oleh Tuhan sebab tangan kasih-Nya memimpinku. Maka Tuhan adalah pemimpinku. Minggu ini kata penebusku diambil dari bait yang kedua. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosaku teguh sebab Dia dekat. Maka di situ ada kata penebus dosa. Maka tema inilah yang kita ambil di bagian yang kedua dari trilogi kenaikan, yaitu penebus dosa. Tuhan adalah penebus dosa kita. Ya, lagu ini ditulis oleh seorang Amerika yang bernama Elmo Mercer. Nah, ini saya agak bingung bacanya ya, karena saya nggak seangkatan sama dia ya. Ini Mercer kah? Mercer kah? Ya, kadang orang Batak bingung. Ngomong Tebet jadi Tebet, ya kan? Entah apa bacanya. Dugaan saya sih Mercer, ya, Elmo Mercer. Lagu aslinya bukan ditulis dalam bahasa Indonesia, tentu saja. Ya, dia orang Amerika. Judul lagunya Each Step I Take, ya, Each Step I Take. Dia tulis ketika berusia 19 tahun pada tahun 1951, artinya hanya 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya, tapi bukan karena Indonesia merdeka dia tulis lagu ini ya. Lagu ini menjadi begitu populer, dinyanyikan oleh banyak penyanyi rohani dan juga diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ya, bahkan di satu event KKR di Korea Selatan tahun 1981,
lagu ini menjadi lagu yang begitu populer. Dan akhirnya juga diambil oleh di Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di dalam buku puji-pujian NKB. Ya, ini produk dari GKI ya, Gereja Kristen Indonesia. Lagu ini bagus sekali. Dan tidak salah lagu ini juga ditulis oleh seorang yang begitu produktif, menulis lebih dari 1.600 lagu. Sehingga salah satu penerbit Kristen, Zondervan Publishers, menyebut Elmo Mercer ini sebagai one of America's favorite gospel songwriters. Salah satu penulis yang begitu difavoritkan oleh banyak orang, lagu-lagu Kristen atau lagu-lagu bertemakan Injil. Ya, mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari juga pernah dengar lagu yang juga dia tulis yang begitu terkenal. Kenal kau kan Yesus, ya gitu ya. Kasihnya abadi tak goyah sampai akhir zaman. Itu Elmo Mercer juga yang menulis. Jadi ada banyak lagunya yang menjadi berkat dari zaman ke zaman. Nah, tema inilah yang mau kita angkat, yaitu Tuhan penebusku. Nah, berbicara tentang penebusan, wah ini panjang sekali ceritanya. Kalau kita baca firman Tuhan dari Alkitab sampai kepada Wahyu, itu berbicara tentang sejarah penebusan. Ya, kalau kita yang suka ikut PA atau mungkin yang suka baca lagu-lagu, baca buku-buku rohani, kita pasti udah hafal itu. Ya, udah hafal. Ya, penebusan bukan mulai dari kedatangan Yesus, bahkan sudah direncanakan bahkan jauh sebelum dunia diciptakan. Ya, maka itu sejarah penebusan sudah direncanakan oleh Allah, grand design ilahi. Di dalam pengetahuan Allah, pra-pengetahuan yang disebut foreknown, dan lalu Allah menetapkan sejak semula, predestinasi istilahnya. Ya, banyak orang yang agak alergi mendengar istilah predestinasi karena seolah-olah manusia dituduh seperti robot ya yang dipakai remote oleh Tuhan. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Predestinasi yang dipahami dan diajarkan oleh teolog-teolog reformasi. Ya, penebusan itu juga dimulai bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Maka Tuhan sudah menubuatkan ya yang disebut Injil yang mula-mula, proto-evangelium ya, bahwa keturunan dari ular akan meremukan tumit dari keturunan perempuan dan keturunan perempuan akan meremukan kepala dari keturunan ular. Ya, jadi penebusan itu direncanakan oleh Allah. Dan setelah direncanakan Allah, dieksekusi atau dikerjakan juga oleh Allah. Ya. Ketika Tuhan menolong manusia pertama jatuh dalam dosa, maka yang dikerjakan Tuhan adalah apa? Di dalam Kejadian 3 ayat 21 dituliskan bagaimana Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, untuk Adam dan Hawa. Ketika mengambil kulit itu bukan ngambil di toko jaket kulit, ya. Waktu itu belum ada pertokoan, manusia aja berdua orang ya. Maka Tuhan itu pasti mengorbankan hewan sehingga kulitnya diambil untuk menjadi pakaian bagi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dan ketika hewan dipotong atau hewan dikorbankan, maka akan ada pencurahan darah. Sehingga di dalam Ibrani pasal 9 ditulis bagaimana tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan dosa. Karena itu korban-korban bakaran, korban persembahan, korban penebus salah yang dicatat di dalam kitab Imamat, maka korban-korban itu darahnya dicurahkan sebagai gambaran yang samar-samar. Ya, domba yang dipersembahkan oleh manusia itu adalah gambaran yang samar-samar, bahasa teologinya dibilang tipologi, akan gambaran dari anak domba Allah di perjanjian baru yang akan darahnya yang akan tercurah untuk menjadi penebusan yang sempurna bagi manusia. Karena itu penebusan direncanakan oleh Allah dan juga dikerjakan oleh Allah sendiri. Karena manusia
tidak mungkin mendapatkan keselamatan sejati kalau tidak Allah turun tangan. Allah turun tangan karena manusia sudah angkat tangan, ya. Dan diterima keselamatan itu untuk siapa? Untuk Allah kah? Ya, Allah memang sudah selamat. Dia yang menawarkan, memberikan keselamatan. Karena itu keselamatan diterima manusia yang digerakkan oleh Allah, ya. Bukankah keselamatan itu ditawarkan bagi seluruh umat manusia? Iya, tetapi hanya sebagian orang yang menerima keselamatan. Bukan karena manusia bisa menolak, tetapi panggilan keselamatan, penebusan yang disediakan Allah berlaku efektif hanya kepada mereka yang telah ditentukan Allah sejak semula. Dan kemudian keselamatan yang diterima oleh manusia itu juga akan dipelihara oleh Allah. Karena itu Tuhan mengatakan Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan melanjutkannya sampai kepada kesudahannya. Dan Yesus juga berdoa, mereka yang kau berikan kepadaku tidak akan lepas dari genggamanku. Ya, karena apa? Karena orang percaya dipelihara, dijaga oleh Allah. Ya, sehingga lagu ini juga mengatakan kan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan apabila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Tadi lagu yang kita nyanyikan. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan menopangnya. Ya, saya lebih senang nyanyinya sebab tangan Tuhan menopangnya daripada sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya susah ditopang, mending dipegang kalau tangan ya, atau digenggam. Tapi tangan Tuhan yang menopang kita. Ya, makanya saya tadi nyanyinya lain. Sebab tangan Tuhan menopangnya. Nggak apa-apa, saya kan nggak pakai speaker ya, jadi nggak kedengeran. Ya, itu hanya pemikiran logis saya. Jadi saya nyanyinya sebab tangan Tuhan menopangnya. Ya, kemudian penebusan itu, keselamatan yang adalah hasil dari penebusan Allah diberikan kepenuhannya juga oleh Allah. Ya, diberikan kepenuhannya oleh Allah. Loh, jadi diberikan awalnya setengah, bukan. Nanti kita akan membahas satu istilah yang sangat unik, yang bukan mungkin, saya yakin hanya ada di dalam kekristenan, yaitu kebenaran paradoksal. Apa itu kebenaran paradoksal? Ya, sejenis apa itu? Ya, di kamus itu ada, di kamus bahasa Indonesia pun ada. Paradoksal itu, kebenaran paradoksal adalah kebenaran yang seolah-olah bertentangan dari sisi kiri dan sisi kanan. Kalau dia dihadap-hadapkan gitu kayaknya beda, bertentangan. Ya, tetapi sebenarnya itu sama-sama benar. Ya, seperti misalnya ada laptop, ya satunya di sisi sini, satunya di sisi kiri, satunya di sisi kanan. Ya ini sama-sama laptop, cuman ada yang mandang dari sisi kiri, ada yang mandang dari sisi kanan. Contohnya, kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ya, ini harus dipahami kedua-duanya sebagai kebenaran dan diterima kedua-duanya. Jangan cuma sebelah, maka akan timpang. Kalau kita hanya mengajarkan kedaulatan Allah tanpa pentingnya tanggung jawab manusia, maka ya benar seperti tuduhan orang-orang yang menentang doktrin kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Mereka katakan, kalau Allah berdaulat, kalau Allah ngatur semuanya, terus kita ini apa? Emang kita ini robot? Ya, emang kita ini wayang yang dimainkan oleh dalang tanpa ada perasaan, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada kemauan, tanpa ada keikhlasan kita. Ya, maka kedaulatan Allah tidak bisa dipisahkan dengan tanggung jawab manusia. Kalau kita hanya menekankan tanggung jawab manusia tanpa ada kedaulatan Allah, maka Allah seperti pengemis yang lewat di jalan, tolong terima keselamatan yang saya berikan. Kamu mau nggak? Nggak mau. Ya udahlah saya kasih sama yang lain. Maka Allah seperti pengemis. Maka tidak demikian. Kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia harus diterima dua-duanya sebagai kebenaran yang bersifat paradoksal. Dua-duanya benar. Tidak ada yang salah. Karena itu tadi kita baca Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, turut bekerja artinya Allah bekerja, manusia juga bekerja. Ya, manusia juga bekerja karena kita bukan robot. Allah memilih kita untuk diselamatkan, maka manusia
yang adalah sudah dipilih Allah sebelumnya akan merespon dengan pengertian, akan merespon dengan kemauannya sendiri, bukan dipaksa-paksa, bukan seperti robot, ya. Manusia punya kemerdekaan, tetapi orang yang dipilih oleh Allah tidak akan menolak tawaran Allah itu. Maka panggilan Allah untuk menyelamatkan manusia berlaku efektif bagi mereka yang memang ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Ya, maka istilah predestinasi tadi yang saya sudah sebutkan dan respons manusia tidak perlu dibentur-benturkan, ya. Karena mereka yang dipanggil Allah untuk diselamatkan, yang sudah ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan, Dia akan memberikan respons yang tepat kepada panggilan Allah. Nah, termasuk tadi keselamatan diberikan Allah, yaitu kepenuhannya baru nanti. Itu adalah di dalam teologi disebutkan istilah keselamatan yang sudah dan belum. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan kerajaan Allah telah datang, itu adalah berbicara tentang ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah selamat, tapi belum mengalami kepenuhannya. Maka keselamatan itu sudah dan belum. Nah, already but not yet. Ya, ini memang ini kebenaran paradoks yang susah kalau dimengerti secara sederhana. Tetapi ketika kita mendalami kebenaran Allah, kita boleh diberikan anugerah oleh Allah untuk mengerti kebenaran yang sulit ini. Ya, bagaimana keselamatan itu already but not yet. Sudah. Ya, jadi kita sekarang sudah menjalani kerajaan Allah. Sudah menerima keselamatan. Tetapi nanti di kekekalan baru kita akan mengalami di dalam kepenuhannya, ya, di dalam kepenuhannya. Jadi itulah yang disebut dengan kebenaran paradoksal. Dan ini seperti dua sisi, kalau orang biasa bilang dua sisi mata uang. Hari ini saya mau bilang dua sisi pintu, ya. Karena pintu ada sebelah luar, ada sebelah dalam. Ya, suatu ketika perdebatan para teolog di dunia dibawa-bawa ke sorga, ya. Ternyata orang yang bilang kedaulatan Allah itu yang perlu ditekankan masuk sorga. Ya, karena apa? Karena dia tahu Allah berdaulat, maka dia meresponsnya dengan luar biasa. Lalu yang menekankan tanggung jawab manusia ternyata masuk sorga juga. Ya, karena apa? Karena dia takut tidak diselamatkan, maka dia mengerjakan keselamatan atau seolah-olah kalau dia nggak kerjakan keselamatan, keselamatannya hilang. Ya, maka ternyata itu dipandang Tuhan sebagai kebenaran. Dua-duanya masuk sorga. Perdebatan di bumi dibawa lagi di sorga. Ya, kan Pak Petrus tuh yang benar apa? Udah nggak usah ribut dah. Pokoknya kalau udah masuk sorga aja. Ya udah. Begitu masuk gerbang pintu sorga, ada tulisan, "Selamat datang, hai hamba-hambaku yang setia. Setiap orang akan dibalas menurut perbuatannya." Tuh kan kata yang bilang tergantung perbuatan manusia ini. Tuh kan kami yang benar, kalian tuh salah. Tapi kok masuk sorga juga ya? Ya, bingunglah kelompok ini. Lalu, wah nanti saya mau ngomong sama Tuhan nih di dalam nih. Ternyata benar, tergantung kesetiaan kita. Ya, tergantung perbuatan kita benar ya kita selamat. Ya, maka dengan bangga jalannya udah begini kan, yang kelompok satu itu. Masuk ke sorga. Tuhan kan tergantung tanggung jawab manusia kan, bukan tergantung kedaulatan Tuhan kan. Kamu tahu dari mana? Lah kan yang nulis di pintu siapa? Siapa yang nyuruh tulis? Oh ya, saya yang suruh tulis kata Tuhan. Berarti kan kamu benar. Iya, kamu lihat di mana? Pintu luar. Pintu udah ditutup, udah baca bagian dalamnya. Ya, ditulis juga di pintu. Aku memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Kamu yang sudah saya pilih, kamu juga yang saya tetapkan, kamu juga saya yang benarkan, kamu juga yang saya tuntun hidup dalam kekudusan, sehingga kamu beroleh kemuliaan di sorga. Lah, benar juga rupanya. Jadi jangan ribut siapa yang benar. Yang penting hidup kita benar atau enggak, itu dulu. Tetapi tentu kita boleh memilih salah satunya. Dan karena kita manusia berhadapan dengan Allah itu beda level. Maka kita, bagi saya secara logika, lebih bagus kita bergantung kepada kedaulatan Allah. Karena manusia itu terbatas. Walaupun ini tidak bisa dipisah-pisahkan ya, harus disatukan. Ini kadang kesalahan orang. Ya,
kesalahan orang, hanya menekankan salah satu sisi. Karena kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia ini dua kebenaran yang boleh dikatakan misterius. Ya, keselamatan itu dari Tuhan, maka seolah-olah orang-orang yang menganut kedaulatan Allah seolah-olah hidupnya akan sembarangan. Karena apa? Kan tergantung Tuhan, bukan tergantung saya. Ya, sebaliknya, orang yang begitu takut keselamatannya hilang seolah-olah Tuhan tidak bisa jaga keselamatan yang dikaruniakan kepada manusia. Nah, maka ini adalah dua kebenaran dari satu pintu, dua sisi dari satu pintu yang sama. Maka kita harus bertanggung jawab di dalam hidup kita. Ya, tidak seperti robot. Satu ayat yang menjelaskan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia setidaknya ketika Yesus mengatakan, memang anak manusia akan diserahkan sebagaimana yang tertulis, tetapi celakalah orang yang melakukannya. Ya, memang Yesus akan menjadi penebus dosa manusia sebagaimana yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tetapi orang yang melakukan penyaliban pengkhianatan kepada Yesus Kristus ini bukan sedang membantu Allah mewujudkan rencananya. Jadi dia berjasa. Ya, karena kadang di kelas teologi bercanda kami, harusnya Yudas itu dikasih reward. Karena apa? Karena dengan pengkhianatan Yudas yang spektakuler, maka terjadilah ini peran utama yang spektakuler. Istilahnya pemain bola, nggak ada pencetak gol kalau nggak ada pengumpannya. Maka pengumpannya ini yang menjadikan gol, itu berjasa dong. Itu menciptakan asis katanya. Umpan atau pemain voli. Ya. Smash keren nggak akan terjadi kalau nggak ada toser yang bagus. Tidak demikian. Maka itu memang sudah ditentukan. Tetapi ketika orang mengkhianati Yesus, itu atas keputusannya sendiri. Maka celakalah orang yang melakukannya. Ya. Nah, kemudian tentang penebusan. Penebusan ini kalau nanti ada yang mau masuk STT ya jemaat kita ya. Penebusan ini tentang soteriologi. Ya, berkati soteria dan logos. Doktrin tentang keselamatan. Tetapi sebenarnya istilah penebusan ini juga terkait dengan semua doktrin-doktrin yang ada. Itu disebut dengan interrelasi, ya, saling keterhubungan. Ya. Karena apa? Karena keselamatan ditentukan, direncanakan oleh Allah dalam grand design ilahi. Itu teologi. Lalu siapa? Objek penerima keselamatan adalah manusia, antropologi. Manusia yang berdosa. Nah, dosa itu hamartologi. Lalu melalui penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, itu kristologi. Lalu tentu apa? Memperoleh keselamatan, ya, soteriologi. Lalu manusia bisa menerima keselamatan itu, hatinya bisa bertobat, bisa menyadari kesalahannya, dan dia bisa mengerjakan keselamatan yang sudah diterimanya, itu karena bimbingan Roh Kudus, pneumatologi. Ya, maka orang-orang percaya yang sudah percaya akan berkumpul, membuat satu komunitas orang percaya, itu eklesiologi. Ya. Dan kemudian nanti keselamatan yang sudah dikecap di dunia ini akan diterima kepenuhannya di akhir zaman, eskatologi. Jadi penebusan itu terkait dengan semua doktrin Kristen. Ya. Lalu tentang penebusan, juga di dunia teologi ada disebut dengan ordo salutis. Wah, ini nanti pendalamannya harus belajar teologi benar-benar. Ya. Seorang teolog Lutheran ini, kalau saya tidak salah tahun 1743, ya, mencetuskan istilah ordo salutis. Ya, sebenarnya penebusan itu sederhana, tetapi karena kita harus menjelaskan secara sistematis, secara komprehensif, maka penebusan bisa menjadi bahasan yang begitu kaya. Ya, ordo salutis ini kalau makna harafiahnya adalah urutan keselamatan. Ya, urutan keselamatan. Nah, teolog-teolog biarpun haluannya sama, nanti detailnya berbeda. Ya, ada regenerasi, konversi, pertobatan, iman, pembenaran, pengudusan, ketekunan orang-orang percaya sejati. Hanya ketika kita mendengar istilah urutan, maka kita akan tergoda untuk melihat itu tahapan demi tahapan. Udah tahap 1 selesai, tahap 2. Tahap 2 selesai, tahap 3. Tetapi ini bukanlah satu urutan yang bersifat kronologis. Tetapi ordo salutis adalah
sesuatu yang bersifat logis, teologis, ya, bersifat logis. Jadi urutannya, tetapi dia sebenarnya bukan satu demi satu. Ya, misalnya setelah konversi baru pertobatan, tidak. Konversi, pertobatan, iman, pembenaran itu terjadi pada saat yang sama. Ya, jadi itu satu istilah satu unitaris, satu kesatuan, tetapi ada banyak sisi. Ya, istilahnya, ya mungkin ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ketika jatuh, nah yang mana duluan? Sama-sama. Hanya itulah tadi bisa dibedakan, tetapi dia satu. Ya, bisa dibedakan, tetapi dia satu. Ini mirip kita bagaimana mengerti tentang Trinitas. Ya, dia satu kesatuan, tetapi tetap bisa dibeda-bedakan. Regenerasi itu beda sama pengertian masa kini. Dalam dunia teologi bukan seperti yang kita pahami sekarang. Sekarang kan regenerasi, oh yang muda gantiin yang tua, bukan itu. Ya, regenerasi di sini adalah panggilan efektif dari Roh Kudus yang membuat manusia yang mati secara rohani menjadi hidup kembali. Ya, ketika hidup maka terjadi konversi. Nah, kalau sekarang conversion atau convert dianggapnya pindah agama, ya. Tapi dalam dunia teologi bukan itu. Konversi adalah proses yang secara simultan terjadi ketika orang itu langsung pertobatan dan iman. Ada yang membedakan, ada yang menggabungkan pertobatan dan iman dengan konversi. Itu tadi saya bilang, teolog-teolog pun beda-beda pendapat. Tapi nggak masalah, ini tidak mempengaruhi keselamatan. Ya, yang mana duluan, yang mana di belakang, karena sekali lagi ini bukan kronologis, tetapi ini hanya urutan logis. Ya, maka orang percaya itu pertobatan, iman, pembenaran, pengudusan itu satu kali terjadi, ya. Yang mana duluan nggak bisa dibilang, sama-sama. Seperti kita nyalakan lampu. Ketika kita tekan saklar, tek gitu ya, langsung lampunya nyala. Itu seperti langsung terjadi. Susah kita bedakan mana duluan ketika bunyi tek sama lampunya nyala. Ya, begitu bunyi tek berbarengan lampu langsung menyala. Ya, seperti itu. Jadi seolah-olah ada urutannya tetapi terjadi bersamaan. Ya. Bagaimana pertobatan itu dikerjakan karena ada panggilan efektif dari Allah melalui Roh Kudusnya. Sehingga kita mengerti bahwa kita berdosa dan kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Karena itu Yesus harus datang. Ketika kita mengerti bahwa kita orang berdosa, maka kita menerima yang disebut dengan konversi, pertobatan, iman. Lalu kita pembenaran. Pembenaran ini adalah istilah dalam dunia yudikatif, dalam dunia kehakiman. Kita bukan orang benar, tapi kita dipandang benar. Kita divonis benar, ya. Bukan divonis 10 tahun penjara, ya. Divonis benar oleh Tuhan. Karena apa? Karena Yesus yang memberikan penebusan kepada kita. Kalau Martin Luther istilahnya kita seperti diberikan jubah kebenaran oleh Yesus. Di dalam kita masih hidup di dalam daging, tetapi Allah Bapa memandang jubah kebenaran itu. Maka kita divonis benar. Bukan karena orang benar, tetapi karena dibenarkan. Nah, setelah kita dibenarkan, kita masuk dalam pengudusan. Pengudusan ini ada definitif, satu kali dibenarkan maka kita dinilai kudus. Tetapi kemudian ada lagi namanya proses. Ya, proses tentang pengudusan dan ketekunan orang-orang percaya sejati. Ya, jadi ini bukan proses kronologis, tetapi hanya urutan logis. Ya, bagaimana urutannya tidak masalah. Nah, semua aspek itu terjadi secara bersamaan. Ada yang satu kali seperti dibenarkan, itu satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi ada yang progresif, yaitu pengudusan dan ketekunan orang-orang percaya sejati. Nah, istilah ini kita udah sering dengar. Mungkin ada yang baru pernah dengar. Ya, istilah tulip. Total depravity, kerusakan total. Tidak ada aspek hidup manusia yang tidak dimasuki oleh dosa. Ya, saya sudah khotbahkan ketika Jumat Agung. Dosa merasuk dan merusak manusia. Kemudian U-nya adalah unconditional election. Bagaimana Tuhan menebus kita bahkan ketika kita masih berdosa. Ya,
Kita yang adalah seteru, tetapi Allah menebus kita di dalam kita masih lemah. Ya. Lalu limited atonement, ini yang sempat diributkan beberapa bulan lalu oleh beberapa teolog yang sama-sama satu aliran ya. Ada yang mengusulkan L-nya dihapus. Limited atonement, penebusan terbatas. Ya kalau kita baca Yohanes 3:16 memang seolah-olah keselamatan itu adalah untuk semua orang. Tergantung siapa yang mau terima selamat, yang nggak mau terima nggak selamat. Gitu. Ya sebenarnya istilah limited atonement memang suara penginjilan itu harus diberitakan kepada sebanyak mungkin orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang orang dipilih Tuhan untuk diselamatkan, mana yang tidak dipilih untuk diselamatkan. Kita nggak tahu. Karena itu kita beritakan Injil seluas mungkin. Ya bukan mengkristenkan orang, bukan. Kita hanya bersaksi tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, mengubahkan hidup kita, dan kita bersuka cita, kita cerita kepada orang lain. Itu. Ya, dan kita boleh mengajak. Ya, tapi bukan memaksa, kita mengajak. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita tetap teman. Ya, jadi seperti itu. Tetapi panggilan itu hanya diterima oleh beberapa orang yang akhirnya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu hanya orang-orang tertentu, tidak semua orang. Itulah yang disebut dengan penebusan terbatas. Ya, bukan kuasanya tidak cukup untuk semua orang, tidak. Tetapi hanya mereka yang dipilih oleh Tuhan yang akan menerima itu, yang akan menerima Injil. Baru I-nya adalah irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya, itu tadi, kalau orang memang dipilih oleh Allah, dia pasti terima akan anugerah, keselamatan yang disediakan Allah. Yang terakhir adalah P-nya perseverance of the saints, itu adalah ketekunan orang-orang kudus. Itu tadi yang saya katakan sebagai proses, ya. Proses pengudusan yang progresif. Ya karena itu Tuhan Yesus katakan, mau lihat orang itu muridku atau tidak, lihat dari buahnya. Ya, lihat dari buahnya. Karena kita bukan hanya perlu memiliki pengajaran yang benar, tetapi kita harus juga hidup benar. Kita juga harus hidup kudus. Nah, problemnya adalah sebagian orang yang percaya bahwa semua itulah anugerah dan Tuhan yang akan memberikan keselamatan kepada saya, dan keselamatan di dalam hidup saya akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan sehingga saya pasti selamat kalau saya orang benar. Maka seringkali membuat kita jadi malas di poin P-nya, perseverance of the saints. Kita mau menerima anugerah, kita bisa menerima kebaikan Tuhan, lalu kita hanya bernyanyi, berdoa tentang Tuhan mengampuni saya sejauh timur dari barat, Tuhan ampuni dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, Tuhan mengampuni dosaku. Walaupun dosaku merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, putih seperti bulu domba. Itu kalau orang belum percaya Tuhan. Ya, kalau kita sudah percaya Tuhan, maka kita harus berusaha sedapat-dapatnya. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa melihat Allah. Makanya ini yang keliru. Jangan kita keenak-enakan di poin T, U, L, dan I. Lupa yang P. Ya, bedanya jauh sekali. Kalau kita tidak mengusahakan hidup kudus, hanya enak menerima keselamatan, lalu kita jadi kaum rebahan yang tidak mengerjakan keselamatan, ya santai-santai saja, maka kita bukan memegang tulip. Akhirnya apa? Kita menjadi orang Kristen yang tuli, P-nya nggak ada, tidak ada perseverance of the saints, tidak ada ketekunan, tidak ada hidup kudus, tidak ada usaha yang disengaja oleh manusia sebagai respons atas kebaikan dan segala anugerah yang Tuhan limpahkan. Ya, kita suka mengurangi, mencari yang enak-enak saja. Kita kurangi perintah Tuhan. Sebaliknya kadang kita nambahkan, ya pandai-pandai sendiri. Ya, kalau tulip dikurangi jadi tuli. Tapi ketika Tuhan minta supaya kita peka akan tuntunan penyertaan Tuhan, kita tambahkan peka, kita tambahkan satu huruf di belakangnya, jadi pekat. Ya, kita pekak akan suara Tuhan. Lalu kita merasa benar lagi. Ya, ada suatu cerita nenek-nenek umur 120 tahun diwawancara. Apa rahasia nenek bisa panjang umur? Oh, gampang rahasianya. Apa? Saya nggak pernah beli cotton bud. Duh,
Apa hubungannya? Iya. Waktu Tuhan panggil saya menghadap dia, saya nggak pernah dengar. Ya, maka ketika Tuhan memanggil saya nggak dengar, maka saya panjang umur. Ya, itu menambah-nambahkan ya. Harusnya peka, dia tambah K di belakang, jadi pekat. Maka kita jangan jadi orang yang tuli, yang suka mengurangi firman Tuhan atau ajaran yang lengkap, tulip jadi tuli. Peka jadi pekat. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mengerti yang tulip atau yang tuli? Yang peka atau yang pekat? Maka jangan kurang-kurangi, jangan tambah-tambahkan. Itu semua adalah satu kesatuan. Mulai dari kita menerima penebusan, sampai kita mengerjakan kekudusan dengan sengaja, dengan usaha. Ya, baru kita pikir kita udah berusaha. Baru Tuhan bilang, karena saya yang dorong, karena saya yang membuat kamu bisa. Ya, maka kejarlah kekudusan, nikmati keselamatan, saksikan Injil dengan semangat, seolah-olah itu tergantung kita. Seolah-olah. Tetapi itu sebenarnya sedang membiarkan Roh Kudus yang bekerja melakukan segala karyanya di dalam dan melalui hidup kita. Ya. Bagaimana dengan kita? Kita di Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 sebagai penutup dikatakan gini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi tanggalkan beban dan dosa, ya. Jangan dipakai terus. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ini perlombaannya wajib, ya. Bukan yang mau ikut boleh, yang nggak mau ikut ya udah, nggak bisa. Kita percaya kepada Tuhan maka kita wajib ikut lomba, bukan yang penting ikut lomba. Tidak, lomba dengan tekun, ya, dan melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah ini penting. Kadang kita mengerjakan keselamatan kita, matanya berfokus pada cermin, ngelihat diri kita. Wih keren juga saya nih anak Tuhan gitu loh. Maka kita menjadi sombong rohani, keliru. Harus memandang kepada Yesus, bukan memandang kepada cermin. Karena Yesus yang akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, yang datang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi pikul salib setiap hari. Ya, dengan tekun, itu adalah perlombaan kita. Sekarang mari kita memandang kepada diri kita masing-masing. Jangan pandang suami, jangan pandang istri. Seringkali kita dengar khotbah, tuh cocok buat kamu, tuh cocok buat kamu, cocok buat papa, cocok buat mama, cocok buat anak. Harus lihat kepada diri sendiri. Dengan terbuka, dengan kerendahan hati, kita katakan kepada Tuhan, Tuhan selidiki saya. Periksa hati saya, Tuhan tidak bisa ditipu. Ya, mari kita berjuang, jangan berleha-leha, terlena dengan penebusan yang telah dikerjakan dengan sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi marilah kita memandang kepada Dia. Ya, memandang kepada Dia seperti lagu di bait kedua ini dikatakan, kupandang Tuhanku penebus dosa. Ku pandang Tuhanku penebus dosa. Pandang kepada Dia, Dia ada di sisi kita. Ya. Maka ketika kita selalu memandang kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan. Ya. Sebenarnya 4 baris ini sedang mengatakan bahwa ketika kita selalu memandang kepada Tuhan, maka kita akan menjadi teguh, kita akan menjadi kuat menghadapi berbagai naik turunnya di dalam kehidupan, ups and downs. Kita tetap teguh. Karena apa? Karena kita memandang kepada Tuhan yang menebus kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kiranya kita hidup di dalam kemenangan atas keselamatan yang telah kita terima melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk tidak memandang remeh akan keselamatan
yang telah Tuhan karuniakan kepada kami, yang kami terima dengan iman. Tetapi biarlah kami mengerjakannya, merayakannya dengan sukacita, sehingga kami menikmati ketika kami menjadi orang-orang yang tekun di dalam mengerjakan kekudusan dan bahkan terus mengejar kekudusan. Sehingga hidup kami semakin lama semakin indah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang secara iman percaya kepada Tuhan, tetapi secara perilaku, secara perkataan, bagaimana kami meresponi kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak kami harapkan. Seringkali kami tidak mirip dengan apa yang kami percaya. Seringkali perlakuan kami, tindakan kami berbeda dengan pengakuan iman percaya kami. Karena itu ya Tuhan, tolong kami untuk mensinkronisasikan perbuatan kami, pikiran kami, tutur kata kami, seturut dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami jangan hidup munafik di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kami terus diubahkan, dipulihkan, didorong, dimotivasi oleh kuasa firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kami. Kami sadar tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan memampukan dan memimpin menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang akan kami selenggarakan, akan kami peringati pada hari Kamis tanggal 26 Mei nanti di Hotel Millennium. Kiranya Tuhan tolong setiap panitia yang bertugas, orang-orang yang akan menjadi bagian di dalam penata layanan pada ibadah tersebut. Kiranya Tuhan tolong segala sarana prasarana yang akan dipakai, kami berdoa agar dapat berfungsi dengan baik. Bahkan cuaca keamanan, kiranya Tuhan karuniakan yang terbaik yang memungkinkan kami boleh beribadah dengan kusyuk, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu berjalan ini. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang terus limpahkan segala kebaikan yang daripada Dikau, sehingga jemaat yang berulang tahun boleh sekali lagi tertegun, terkesima, takjub bagaimana Tuhan memelihara di dalam kehidupannya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sedang merindukan mendapat pasangan hidup, kiranya Tuhan karuniakan yang terbaik. Seraya juga mempersiapkan diri menjadi pasangan yang terbaik bagi pasangan di masa mendatang. Bagi jemaat Tuhan yang merindukan kedatangan buah hati, kiranya Tuhan berkati. Dan kami terus memohon kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, untuk melengkapkan sukacita dari keluarga-keluarga Kristen yang ada di tempat ini, supaya Tuhan boleh menambahkan kasih anugerah-Mu melalui kehadiran buah hati. Bagi kami yang bergumul dengan pekerjaan maupun bagi yang sedang membuka usaha yang baru, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin sertai sehingga kami mengambil langkah-langkah yang benar, yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya nama-Mu dipermuliakan di dalam usaha kami, di dalam studi kami, di dalam setiap usaha pekerjaan kami, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami sadar sekarang pandemi masih belum berakhir. Karena itu tolong kami untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan bangsa kami. Biar kami tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebagaimana yang seharusnya. Sehingga kami boleh menjaga keadaan dan bangsa dan negara kami semakin baik kondisinya. Terima kasih Tuhan. Kami sadar kami terbatas di dalam menyampaikan hal-hal, keluhan-keluhan, ucapan syukur. Tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang menjadi pendoa bagi kami, menyempurnakan doa kami, dan kiranya Allah Tritunggal saja yang menjawab seturut dengan kerelaan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus hidup kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Jemaat diminta untuk berdiri. Jemaat bersama gereja di segala abad tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, mengembalikan apa yang telah terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan kenaikan Tuhan Yesus tahun ini. Dan ayat pengantar persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Pujian, pakailah waktu, anugerah Tuhanmu akan mengiringi persembahan kita. Pakailah waktu, anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah mudah kalanya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pura kalanya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jari-Mu demi Tuhan Yesus kami hargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pura kalanya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Tiada yang bakal di dalam dunia. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, Tuhanlah penebus kami. Tuhan ajar setiap kami Tuhan melakukan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tuhan kami bersyukur, berterima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gelen Tuhan, dan dalam pelayanannya. Kami juga bersyukur kepadamu Tuhan, Tuhan telah memberikan berkat kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan saat ini Tuhan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan yang kami kumpulkan, dan Tuhan juga memimpin yang menjalankan persembahan ini dengan baik Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih semua, kami bersyukur kepadamu apapun yang Tuhan berikan, karyakan dalam hidup kami. Akhirnya doa ini disempurnakan Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan mengerjakan keselamatan kita. Petunjuk hidup baru dari Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Dalam menjalani hidup di dunia ini, kita mungkin tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi esok hari, atau bahkan 1 jam, 1 menit, bahkan beberapa detik ke depan. Oleh karena itu, mari kita serahkan setiap langkah kita dan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Mari kita katakan, di setiap langkahku, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu
kami mau menyatakan kepada Dikau ya Tuhan, bahwa kami aman bukan ketika kami sehat, bukan ketika kami berlimpah dalam materi, bukan ketika kami menjabat kekuasaan yang tinggi, tetapi kami aman karena kami berada di dalam tangan Tuhan. Kami aman karena kami sudah diberikan jaminan keselamatan oleh karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena itu ya Tuhan, sebagai umat Tuhan, ajarkan kami untuk tahu diri, untuk benar-benar menghargai apa yang telah Engkau kerjakan, apa yang telah Engkau berikan. Dengan cara kami mengusahakan kekudusan, mengusahakan pertobatan hari demi hari, sehingga hidup kami memancarkan, memantulkan terang kasih Tuhan. Hidup kami memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong, memampukan, menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang giat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, usai sudah ibadah kita, arahkanlah hatimu kepadanya, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita semua kasih dari Allah Bapa, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, tuntunan Allah Roh Kudus menjadi bagian setiap kita, mulai saat ini sampai sepanjang segala masa. Amin. Haleluya, 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 amin, Amin. Silakan duduk bersaat teduh pribadi. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang ibadah secara onsite juga Bapak Ibu yang masih beribadah secara online. Kita bersyukur pada Tuhan minggu ini, trilogi yang kedua, Tuhan sudah sampaikan kepada kita lewat firman yang sudah kita dengar. Izinkan saya untuk menyapa Bapak Ibu, apakah ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami Gereja Reformasi Indonesia tempat ini? Kalau ada bisa angkat tangannya. Yang baru pertama kali, apakah ada? Tidak ada ya. Bapak Ibu semua jemaat yang setia. Mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 25 Mei 2022, pukul 12.00 ditiadakan. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 26 Mei 2022, pukul 11.00 ditiadakan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Kamis 26 Mei 2022, pukul 16.00 dengan tema Tiap Langkahku, Tuhanlah Harapanku, Trilogi Kenaikan, akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin di Hotel Millennium. Ibadah Dewasa Muda dan Pasutri, Jumat 27 Mei 2022, pukul 19.00 dengan tema
penatua saja tidak cukup, akan disampaikan oleh Pendeta Netson via Zoom. Persekutuan doa pagi, Sabtu 28 Mei 2022, pukul 5.30 dengan tema Motif Puasa, akan dipimpin oleh Bapak Penatua Sugiono Subeno via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 28 Mei 2022, pukul 16.00 dengan tema Menemukan Jati Diri, yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Andri Wirawan di Wisma Bersama. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu, Minggu 29 Mei 2022, pukul 10.00 akan dipimpin oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia di Wisma Bersama. Kebaktian umum, Minggu 29 Mei 2022, pukul 10.00 di Wisma Bersama, dan Relive pukul 16.00 di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia dengan tema Lari dari Panggilan Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Di Pacific Place pukul 16.00 dengan tema Lari dari Panggilan Tuhan, yang akan disampaikan oleh Pendeta Simon Stevi. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini, dan info lainnya perlu diketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Setelah ibadah jangan langsung pulang berfellowship, kemudian ada pos bindu di bawah. Periksakan diri tentang gula darah, serta bagian-bagian yang lain. Nanti tim kesehatan akan melayani saudara. Ya, Mika Mission Trip, bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silahkan segera mendaftar. Tempat dan kuota terbatas. Ya. Sudah 2 tahun tidak melakukan Mika Mission Trip secara onsite atau secara tatap muka. Kesempatan tahun ini kiranya Tuhan berikan kepada kita untuk bisa bersama-sama pergi mengerti misi yang Tuhan kerjakan melalui Gereja Reformasi Indonesia. Ada STT Makedonia, ada SMP, SMA, PAUD yang Tuhan sudah bentuk, Tuhan sudah dirikan, dan bahkan ada beberapa pos PI Gereja Reformasi Indonesia yang sudah mulai dirintis kembali. Karena itu terus doakan pelayanan ini. Bersyukur ya beberapa Bapak Ibu Saudara, kemudian ada keperluan buku yang kemudian kita sosialisasikan, ada yang mengambil bagian. Ada buku yang tidak Bapak Ibu Saudara baca di rumah, mungkin beli bertahun-tahun tidak pernah dibaca, nggak pernah dibuka, mungkin bungkusnya, silahkan bawa ke tempat ini, kita akan kirim ke Kalimantan Barat. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Jangan lupa tanggal 26 kita ibadah di mana? Millennium. Pukul 4 sore, pukul 16 ya. Mari segera mempersiapkan diri untuk ibadah bersama-sama. Kegiatan tengah minggu kita, Departemen Pembinaan sudah memfasilitasi kita demikian rupa juga. Mari ikuti setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.